Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Budi Prasetya, NIM 21403160, kelas MBS 2D, akan membawakan materi tentang pengantar bisnis untuk memenuhi tugas UTS. Yang pertama mengenai lingkup perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi, produksi atau bentuk usaha yang menjalankan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk mendapat keuntungan dengan cara menjual jasa atau barang. Dan bagian-bagian perusahaan itu ada 6, yakni SDM personalia, keuangan, kesekretariatan, pelayanan umum, pemasaran, dan pengelola. Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lingkungan perusahaan tersebut, yaitu faktor lingkungan fisik, energi, dan konservasi. Yang faktor ini menyebabkan banyak sekali pencemaran terhadap lingkungan. Dan yang kedua, faktor lingkungan hukum. Dan sebuah perusahaan itu pasti berlandaskan dengan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Dan yang ketiga, lingkungan perusahaan. Yang mempengaruhi lingkungan perusahaan yaitu lingkungan pemerintah, supaya terjadi timbal balik antara perusahaan dan pemerintah. Dan yang keempat, faktor lingkungan perekonomian dan pajak, bahwa setiap perusahaan itu pasti ada pajak yang dikenainya, atau pajak daerah atau pajak negara yang harus ia bayar. Dan yang kelima, yang terakhir, lingkungan internasional, itu berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor. Dan ada dua pendekatan dalam melihat bisnis dan lingkungannya, yaitu pendekatan yang berorientasi produsen atau konsumen mencari barang kepada produsen atau produser. Yang kedua, pendekatan yang berorientasi konsumen, yang mana konsumen sebagai titik sentral, sedangkan produsen adalah sebagai faktor sekunder yang harus melayani kepada konsumen. Yang kedua, bentuk yuridis dan lembaga keuangan. Bentuk dari suatu perusahaan yang merupakan badan usaha yang biasanya berbadan hukum dan menggunakan hasil produksi untuk mencari keuntungannya. Itu bentuk yuridis itu ada berapa? Ada 6, yakni firma, koperasi, BUMN, perseroan terbatas, perseroan komoditer atau CV, dan perusahaan perseorangan. Yang mana firma itu dikatakan dibentuk 2 orang atau lebih dengan satu tujuan yang sama. Sedangkan koperasi didirikan hanya oleh anggotanya sendiri. Jadi seanggota kelompok itu mendirikan koperasi seperti itu. Dan BUMN adalah badan usaha milik negara, yang mana contohnya seperti Pertamina dan lain-lain. Perseroan terbatas, yang mana perusahaan ini itu sahamnya milik 2 orang atau lebih. Dan perusahaan perseorangan yang keseluruhannya mulai saham, modal, dan miliknya itu dipimpin oleh 1 orang saja. Dan lembaga-lembaga keuangan ada 2, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan dan bank. Lembaga keuangan bank itu seperti apa saja? Bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat. Yang non-bank itu apa saja? Seperti pegadaian, koperasi simpan pinjam, asuransi, dan pasar modal. Dan bentuk-bentuk kerjasama penggabungan dalam usaha, yaitu merger, yang mana penggabungan beberapa badan usaha dengan jalan meleburkan diri menjadi satu untuk menjadi perusahaan baru. Yang kedua, joint venture, penggabungan beberapa badan usaha untuk mendirikan satu badan usaha bersama dengan modal yang bersama juga. Yang ketiga, waralaba, sistem usaha yang tidak memakai modal sendiri atau modalnya itu dari seorang investor. Kewirausahaan dan perusahaan kecil. Yang mana dalam materi ini ada kewirausahaan, kewirausahaan dan wiraswasta. Kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan seorang untuk berisiko dengan menginvestasikan waktu, uang untuk mendirikan sebuah usaha dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang ia inginkan.
dan wiraswastawan atau entrepreneur adalah seorang yang memiliki kepribadian tertentu. Ya, keperbedaannya itu seperti ya sifat kepemimpinannya, sifat memanajemen keuangannya itu yang dimiliki wiraswastawan. Dan wiraswasta adalah badan usaha yang dibangun oleh wiraswastawan. Dan unsur-unsur penting dalam wiraswasta itu ada 4, yakni unsur pengetahuan, unsur keterampilan, unsur kewaspadaan, dan sikap mental. Ya, unsur pengetahuan itu kita harus mengetahui seorang perusahaan itu kita bahwa alasan kita menjadikan sebuah perusahaan itu apa, dan keterampilannya kita harus perhatikan juga seperti keterampilan para karyawan atau yang lain. Dan kewaspadaan itu kita harus ambil sikap lebih lanjut apabila terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan sikap mental itu sikap yang harus diimbangi, bahwasanya apabila yang tidak sesuai dengan perencanaan itu kita harus tahan mental, seperti itu. Manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan. Ya, seperti biasa, organisasi itu kan perkumpulan dari beberapa orang yang mencapai tujuan yang sama. Fungsi manajemen organisasi ada 4, planning, yaitu fungsi perencanaan. Fungsi manajemen organisasi ada 7. Yang pertama planning atau perencanaan, lead sebagai pengarah, controlling sebagai fungsi kontrol, organizing sebagai peran organisasi, motivation sebagai motivasi, dan staffing sebagai pegawaian, dan yang terakhir tim manajemen. Yang mana fungsi ini sangat penting sekali bagi sebuah organisasi. Dan peran manajer ada 3. 1, peran interpersonal sebagai antar pribadi antara produsen dan konsumen itu. Yang kedua, peran informasi sebagai penyambung atau sumber informasi yang jelas. Dan yang ketiga, sebagai peran mengambil keputusan. Yang terakhir, proposal produksi dan pemasaran masa kini. Apa itu proposal produksi? Proposal produksi adalah sebagai bahan perbandingan antara rencana sebelumnya dan target yang dicapai. Oleh karena itu, merupakan pentingnya proposal produksi. Pemasaran masa kini yaitu digital marketing masa kini dalam menggunakan media internet, yang mana media ini lebih sangat terjangkau oleh semua kalangan. Dan pada saat ini juga sudah banyak yang menggunakan media internet sebagai tempat kita melakukan produksi maupun jual beli, seperti ya contoh-contoh online shop yang ada pada saat ini. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.